Kuy kuy kuy. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Rosmaren Global News. Kali ini kami akan membahas beberapa tradisi unik yang ada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya guys. Indonesia memang dikenal dengan beragam suku dan budayanya. Setiap suku pastinya memiliki tradisi atau ritual masing-masing, terutama dalam pelaksanaan acara adat. Berikut beberapa tradisi unik yang ada di Indonesia. Yang pertama, tradisi potong jari atau Iki Palek Papua. Bagi suku yang bermukim di Papua ini, kebersamaan sangatlah penting. Maka, jika kehilangan keluarga mereka akan memotong ruas jarinya. Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga yang meninggal. Walaupun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Menurut suku Dani, menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Alasan mereka melakukan tradisi ini karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Bagian tubuh tersebut menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan akan berkurang. Yang kedua, Rambu Solo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Rambu Solo merupakan upacara yang bertujuan untuk menghormati dan mengantar arwah seseorang yang telah mati menuju alam roh. Ritual ini harus dilakukan saat ada orang yang meninggal. Jika tidak dilakukan, dipercaya arwahnya akan memberikan kemalangan kepada orang yang ditinggalkan. Sebelum ritual dimulai, orang yang meninggal hanya akan dianggap sakit dan diperlakukan layaknya manusia dengan diberikan sesaji seperti makanan, minuman, rokok, sirih, dan lainnya. Biasanya, ritual ini diadakan pada bulan Juli dan Agustus. Yang ketiga, Mak Nene, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan cara masyarakat Toraja menghormati para leluhur. Menurut mereka, roh mereka tidak pernah meninggalkan keluarga. Maka dari itu, mereka mempunyai tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah. Tradisi ini biasanya diadakan pada Agustus, tetapi ada pula yang melakukan pada bulan September. Yang keempat, Tatung, Singkawang, Kalimantan Barat. Ini merupakan parade atraksi kesaktian warga Dayak Tiongkok dalam merayakan Cap Gomeh. Setelah perayaan Hari Raya Imlek, atraksi ini mengikuti tradisi Tionghoa yang berbaur dengan budaya Dayak yang hanya bisa disaksikan di Singkawang. Perayaan Cap Gomeh di Singkawang sedikit berbeda dengan wilayah lainnya. Perayaan Cap Gomeh di Singkawang menyerap dan berasimilasi dengan budaya lokal Singkawang. Pawai Tatung di Singkawang merupakan yang terbesar di dunia. Sebelumnya, diadakan pawai lampion, arak-arakan barongsai, dan naga, maka 2 hari berikutnya dilakukan perayaan Cap Gomeh. Pada perayaan ini, terdapat dominasi arak-arakan tatung dan vihara. Arak-arakan tatung dilaksanakan setelah mendapat berkat dan restu dari kelenteng. Yang kelima, Lompat Batu Bawo Mataluo, Pulau Nias. Desa Bawo Mataluo merupakan salah satu desa yang terdapat tradisi lompat batu. Dalam bahasa daerah disebut Hombo Batu atau Fahombo. Hombo Batu merupakan tradisi yang muncul dari kebiasaan perang antar desa. Masing-masing desa membentengi wilayahnya dengan batu atau bambu setinggi 2 meter. Karena itulah,
Tradisi lompat batu lahir dan dilakukan sebagai sebuah persiapan sebelum perang. Tahun 1990-an, gambar atraksi lompat batu menghiasi uang Rp1.000 dan atraksi ini sudah lama menjadi daya tarik wisatawan di Pulau Nias, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Wisatawan akan dibuat tercengang melihat pemuda mengenakan pakaian adat dengan gagah melompati batu setinggi 2 meter. Yang keenam, Pasola, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Pasola merupakan sebuah tradisi yang dilakukan setahun sekali oleh warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa di wilayah Sumba Barat. Tradisi berupa adu ketangkasan ini merupakan puncak acara dari pesta adat Nyale yang dilakukan untuk memohon restu terhadap dewata dan nenek moyang menjelang musim panen. Dalam pelaksanaan Pasola, 2 kesatria Sumba akan menunggangi kuda dan menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu. Darah yang jatuh pada arena Pasola dianggap mampu membuat tanah mereka subur sehingga hasil panen berlimpah. Yang ketujuh, ritual Tiwah, Kalimantan Tengah. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk mengantar tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.